Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tiba di pertemuan yang ketiga. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dan bioekologi dari salah satu vertebrata hama yaitu babi hutan. Mungkin langsung saja saya share screen. Oke. Jadi kuliah ketiga karakteristik dan bioekologi dari babi hutan. Di karakteristik itu dibedakan kan menjadi dua ya. Jadi kalau Anda melihat karakteristik seorang itu kan bisa dibedakan menjadi morfologi dari karakteristik morfologi dan karakteristik dari fisiologinya. Jadi karakteristik morfologi itu berarti meliputi tinggi badan, kemudian lebar badan atau dia kurus, gemuk itu kan berarti morfologis ya. Kalau di seseorang, kalau di fisiologis itu bisa berarti dia meliputi sifatnya seperti mungkin riang atau baik, gitu juga sifat fisiologi itu mungkin kalau di hewan lebih pada arahnya tingkah laku ya, tingkah laku dari hewan tersebut. Jadi kalau tingkah laku mungkin dia hidupnya di malam hari atau di siang hari ya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Jadi babi hutan untuk klasifikasi ilmiahnya dia masuk dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata dan kelasnya Mammalia, ordonya Artiodactyla. Jadi kelasnya Mammalia hewan menyusui, kemudian ordonya Artiodactyla ini berarti hewan-hewan berkuku genap. Jadi Artiodactyla. Kemudian familinya Suidae, di famili Suidae, famili babi-babian ya. Genusnya itu sus yaitu adalah sus. Jadi famili Suidae, jadi babi hutan termasuk dalam familia Suidae yang mana di dalamnya juga mencakup yang pertama adalah ini. Jadi warthog ya. Warthog itu babi di Afrika. Jadi nama ilmiahnya adalah Pacucoerus africanus. Jadi kalau Anda rajin menonton Net Geo Wild itu ya, jadi hewan ini banyak dibahas. Kemudian ada pula bushpig. Di bushpig ini juga di Afrika. Nama ilmiahnya adalah Potamochoerus larvatus. Kemudian yang selanjutnya adalah giant forest hog. Jadi ini babi raksasa istilahnya ya. Ini babi raksasa. Nama ilmiahnya adalah Philocoerus maynard-stageni. Maynard-stageni ya. Maynard-stageni. Jadi ini salah satu boleh dibilang the biggest wild boar atau pig ya, the biggest pig ya. Sebenarnya wild boar atau babi hutan itu lebih besar, ada yang lebih besar ukurannya daripada giant forest hog ya. Kemudian ada juga pygmy hog, ini masih termasuk dalam famili Suidae atau babi-babian. Jadi babi yang ukurannya cukup kecil. Ini banyaknya di daerah India. Jadi kalau yang ketiga ini ada di Afrika. Jadi warthog, kemudian bushpig dan giant forest hog ini ada di Afrika, sedangkan pygmy hog ini banyaknya di daerah India. India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan sekitarnya ya. Dan lanjut, jadi babi hutan adalah nama umum yang disematkan pada jenis-jenis babi liar. Jadi biasanya hidupnya itu di hutan, disebut sebagai babi hutan. Pada umumnya babi hutan ini merupakan nenek dipercaya ya sebagai nenek moyang dari babi-babi yang ada di peternakan. Jadi spesies yang bisa dinamakan sebagai babi hutan yang ada di Indonesia ya. Jadi ini spesies berikut ini sering dinamakan sebagai babi hutan yang mana biasanya babi hutan ini ada di Indonesia dan memang keberadaannya memang ada di Indonesia. Yang pertama adalah babi celeng, yang mana nama ilmiahnya adalah Sus scrova, kemudian babi berjenggot yang nama ilmiahnya adalah Sus barbatus, kemudian ada juga babi bagong, itu nama ilmiahnya adalah Sus verrucosus, dan yang terakhir adalah babi Sulawesi atau nama ilmiahnya adalah Sus selebensis. Jadi kita akan membahas 4 jenis dari babi hutan ini yang mana
keempat-empatnya ini dapat dikategorikan sebagai hama, hanya saja mungkin intensitas serangannya mungkin antara jenisnya satu dengan yang lain itu berbeda-beda, karena kan mungkin akibat populasinya ya. Jadi salah satu penyebab tingginya intensitas serangan dari ini tingkat serangan lebih di kalau babi hutan ini bukan intensitas serangan itu biasanya sebesar, kalau babi hutan mungkin lebih kepada tingkat kerusakan. Di tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh keempat jenis babi ini nantinya akan berbeda tergantung dari populasinya. Jadi populasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyebab kerusakan dari tanaman. Jadi mungkin masuk untuk yang jenis pertama ya, jadi suscrova atau babi hutan yang pada umumnya kita kenal ya. Di Indonesia dikenal sebagai celeng. Celeng ini bahasa Jawa ya, celeng. Jadi merupakan spesies yang kosmopolitan. Jadi kosmopolitan ini dapat ditemui di banyak negara atau di banyak daerah. Makanya disebut kosmopolitan. Jadi suscrova atau babi hutan ini kan hampir mungkin setiap negara itu ada ya. Setiap negara itu hampir ada. Walaupun tidak ada, biasanya babi hutan ini dibawa ke negara tersebut sehingga dia menjadi invasive spesies. Jadi berasal dari Eurasia di Eropa, Asia ya. Jadi menjadi hewan yang invasif di beberapa negara ya. Jadi meskipun dia tidak bukan hewan asli dari daerah tersebut, biasanya dia diintroduksi yang mana nantinya dia menjadi hewan invasif karena kan kemampuannya dalam beradaptasi sehingga dia disebut sebagai hewan invasif. Jadi hewan invasif berarti hewan yang istilahnya di suatu daerah itu kan ada hewan natif atau hewan aslinya ya. Nah, kemudian kedatangan hewan introduksi, yang mana hewan introduksi itu mempunyai daya adaptasi yang lebih kuat sehingga dia bisa menggeser populasi hewan-hewan natif atau hewan asli yang ada di tempat tersebut. Sehingga disebut sebagai hewan invasif. Jadi di Indonesia pada umumnya di tempat kita dapat menemukan hewan ini di daerah Sumatera, kemudian Jawa, dan Nusa Tenggara bagian barat. Kemudian habitatnya dapat ditemukan di berbagai habitat ya. Jadi selama ini memang selama dia bisa hidup dan berkembang ya tidak terpaku pada habitat tertentu ya. Jadi dia bisa menemukan habitat yang mana dia sangat adaptif sehingga habitatnya bisa ditemukan di berbagai habitat. Tapi pada umumnya dia akan mendiami daerah sabana, di sabana berumput, kemudian hutan hujan, kemudian daerah pertanian, semak belukar, dan rawa-rawa. Jadi babi hutan ini juga membutuhkan sumber air terdekat. Jadi istilahnya nantinya kan kita akan membahas mengenai fisiologinya, mengapa dia membutuhkan air terdekat, dikarenakan dia itu suka berkembang, sehingga membutuhkan air terdekat yang mana nanti kalau ada lumpur, biasanya dia akan berkembang. Dia membutuhkan sumber air terdekat dan tempat berteduh atau vegetasi lebat. Jadi untuk melindungi dan menyembunyikan anaknya dari predator. Dia dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai iklim, jadi dia sangat adaptif sekali. Tetapi umumnya menghindari daerah yang panas sekali, sebenarnya daerah gurun dan yang dingin yang ekstrim, seperti daerah-daerah yang Antartika itu kan daerah-daerah kutub, itu jelas dia tidak ada di sana. Jadi selama bisa masih iklimnya mungkin masih mendukung ya pasti dia akan hidup di sana karena memang sangat adaptif sekali. Di morfologinya untuk suscrova ya, jadi panjang totalnya 153 sampai 240 cm dengan berat 66 hingga 272 kg di saat dewasa. Di babi hutan dewasa memiliki bulu yang tebal dan kasar yang menutupi seluruh tubuhnya. Warna bulunya berkisar antara hitam sampai merah, jadi hitam sampai kemerahan. Dan biasanya di tengkuknya sini tuh ada bulu yang sangat kelihatan lebih menonjol ya biasanya. Dapat memiliki warna bulu yang berbintik
atau solid ya tergantung dari geografisnya. Memiliki rambut yang kasar di tengah punggung ya, jadi memiliki rambut yang kasar di tengah punggung. Di daerah tengkuk sampai belakang ini lebih terlihat dia kasar ya. Jadi seperti mohawk gitu ya, kalau di manusia seperti mohawk ini kelihatannya. Kemudian saat lahir babi hutan muda umumnya memiliki seperti ini ya. Jadi babi hutan muda itu ada garis-garisnya yang mana dia warnanya itu kekuningan, berbeda dengan induknya. Jadi garis-garis ini nantinya akan menghilang sehingga menjadi warnanya itu lebih merata dalam waktu sekitar 4 bulan. Jadi ini Suscrova. Di Suscrova dapat berdiri setinggi sekitar 1 meter di bahu mereka yang besar ya. Kemudian ekornya itu berukuran antara 21 sampai 38 cm dengan panjang telinganya antara 24 sampai 26 cm. Jadi gigi taring atasnya biasanya berukuran 5 sampai 10 cm. 5 sampai 10 cm dan umumnya lebih besar dari gigi taring bawah. Gigi taring atas mereka biasanya terlihat bahkan saat mulut mereka tertutup. Ya, jadi ini ya, kelihatan sekali gigi taring atas mereka itu saat mulutnya tertutup itu akan terlihat. Di gigi taring atasnya pada umumnya lebih besar dari gigi taring bawahnya. Jadi biologi ini berarti reproduksi ya. Jadi celeng mampu bereproduksi kapan saja sepanjang tahun. Biasanya jadi dia tidak membutuhkan waktu-waktu tertentu seperti mungkin serangga ataupun nematoda. Kalau serangga itu kan biasanya tertentu ya, jadi ada musim kawin. Kalau celeng ini biasanya bisa bereproduksi kapan saja. Jadi betinanya mampu bereproduksi sekitar usia 10 bulan. Jadi 10 bulan dia sudah bisa bereproduksi. Namun kalau untuk jantannya itu matang secara seksual di usia 5 hingga 7 bulan. Di mana induknya itu poliestrus, jadi dia bisa menghasilkan banyak anak ya, dan dapat menghasilkan hingga 2 anak per tahun minimal ini ya. Bahkan biasanya itu sampai 6 atau maksimal 10 kadang. Kemudian selanjutnya adalah Sus barbatus ya. Jadi setelah tadi Suscrova masuk ke Sus barbatus. Sus barbatus biasanya disebut sebagai babi berjenggot ya. Dapat ditemukan di Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, Sumatera, Bangka, Kalimantan, dan yang lain ya. Dia juga bisa ditemukan di Kepulauan Palawan, ini di Filipina. Kepulauan Palawan serta Pulau Calamian di Filipina Barat ya. Jadi babi untuk habitatnya itu berjaga biasanya mendiami hutan hujan, semak bakau, dan hutan sekunder. Biasanya babi berjenggot lebih spesifik ya. Jadi dia lebih spesifik daripada yang babi hutan Suscrova atau celeng. Untuk morfologinya babi berjenggot memiliki tubuh yang tipis, di tubuhnya itu tipis. Kalau dilihat dari sini itu slim gitu ya, tipis. Berbeda seperti babi hutan celeng, jadi dia akan agak gemuk besar gitu. Jadi ciri yang membedakannya adalah yang pertama adalah 2 pasang kutil. Ada 2 pasang di sini ya, dengan akan ketutupan jenggotnya. Ini ada 2 pasang kutil di wajahnya, yang mana pertama ditutupi oleh rambut atau jenggot. Di sepasang yang pertama itu ditutupi oleh rambut atau jenggot. Di sepasang kedua biasanya agak kelihatan gitu ya. Jadi memiliki bulu yang berwarna coklat tua, di coklat tua abu-abu, dengan janggut putih khas di wajahnya, jadi ada seperti janggut putih. Jadi moncongnya itu diakhiri dengan bentuk seperti cakram, jadi ini kelihatan sekali. Dia moncongnya itu diakhiri dengan bentuk seperti cakram. Jadi ini terlihat kalau yang ini malah mirip seperti yang ya tadi buspik. Jadi dia kalau dilihat secara sekilas Sus barbatus itu sekilas terlihat seperti buspik yang ada di Afrika. Jadi moncongnya menonjol dan indera penciumannya berkembang dengan sangat baik. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Di moncongnya ada satu set taring, jadi kelihatan ini ada satu set taring
yang dibentuk oleh gigi taring bawah. Jadi gigi taring bawahnya yang lebih menonjol. Perbedaannya itu dibandingkan dengan sus scrova, dia gigi taring atasnya lebih menonjol. Jadi panjang tubuhnya antara 3,3 sampai 5,5 kaki. Dengan panjang ekor itu antara 8 sampai 12 inch, jadi hampir mirip-mirip sebenarnya. Tinggi bahunya antara 2,4 sampai 2,8 kaki. Jadi untuk reproduksinya, jadi kematangan seksual dicapai pada sekitar umur 18 bulan ini untuk yang betina ya, jadi 18 bulan untuk betina. Hanya saja untuk yang jantan, jadi meskipun kebanyakan pejantan mencapai kematangan fisik pada usia 4 tahun. 4 tahun, jadi lebih lama daripada yang beberutan caleng, jadi babi caleng. Jadi masa kehamilan itu berlangsung kira-kira sekitar 4 bulan. Kalau di Kalimantan jumlah anak biasanya hanya 2 atau 3. Jadi sus barbatus ini banyaknya adanya ditemui di daerah Kalimantan. Kemudian masuk ke sus verrucosus ya. Jadi sus verrucosus atau istilahnya Javan wartipik ya. Javan wartipik ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi di Indonesia dikenal sebagai babi kutil atau bagong. Biasanya tersebarnya itu di endemis saja ya. Jadi dia adanya hanya di Pulau Jawa, Bawean, dan Madura. Jadi dia adalah hewan endemis yang ada di daerah tersebut. Jadi habitatnya dapat ditemukan di daerah sekunder, hutan-hutan sekunder, hutan-hutan yang bukan hutan-hutan primer. Hutan sekunder itu banyak lebih pada dia hutan-hutan yang dibentuk oleh semak-semak ya, istilahnya. Di pada ketinggian di bawah 800 meter. Di sebaran hewan ini terfragmentasi ya, dikarenakan peradaban manusia dan tanaman pertanian yang telah mengambil alih sebagian habitat alami mereka. Di istilahnya hewan ini kebanyakan lebih dia sebarannya lebih kecil dan populasinya juga kecil. Namun boleh dibilang dia juga apabila terpaksa ya, dia menjadi hama akhirnya dikarenakan dia terdesak mungkin, kemudian habitatnya semakin lama semakin berkurang. Jadi dia bukan hewan yang sangat adaptif seperti caleng di khusus karena kan dia hanya ditemukan di Jawa, Madura, dan Pulau Bawean saja, sehingga butuh kondisi yang seperti pada kondisi tempat tersebut pastinya. Jadi untuk morfologinya babi kutil Jawa itu berkisar antara 44 sampai 108 kg dengan panjang sekitar 90 sampai 190 cm. Jadi ciri yang paling membedakan sus verrucosus dengan sus yang lain atau babi-babi hutan yang lain adalah tumbuhnya 3 pasang kutil. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3. Jadi satu pasang adalah preorbital. Jadi dia ada di sini. Dan yang lain adalah infraorbital atau di bawahnya sini. Yang mana kutil untuk rahang bawahnya itu lebih besar. Jadi kelihatan dia akan lebih besar sini. Kemudian memiliki surai berambut bentuk di tangku ini. Di tangkunya itu ada surainya seperti surai itu kan hanya ada pada singa. Tapi bebutan juga ada, tapi ya nggak terlalu seperti singa seperti itu ya. Sepanjang tulang belakang dan ke pantat. Jadi surainya di sini sampai tulang belakangnya sampai ke daerah ke pantatnya. Jadi rambut untuk spesiesnya ini biasanya berwarna kemerahan ya. Jadi ini kemerahan. Ini kelihatan banget ya surainya. Yang ditandai dengan bagian bawah itu ditandai dengan tajam, di mana berubah menjadi kuning ya. Jadi berubah menjadi kuning di bagian bawahnya itu ditandai dengan perubahan yang tajam istilahnya itu ya. Sini itu warnanya kuning. Jadi terlihat jelas perbedaannya. Memiliki kaki yang ramping dan ekor yang cukup panjang.
Jadi ekornya memiliki seberkas kecil rambut di atasnya, ada rambutnya gitu ya. Dan kepalanya besar, jadi kepalanya ini besar dan berat dan tampak sedikit cembung. Jadi kalau Anda lihat itu bagian kepalanya mendominasi hampir seluruh bagian tubuhnya. Kemudian wajahnya panjang, jadi wajahnya ini yang panjang dan telinganya besar. Jadi menandakan bahwa biasanya indera pendengarannya itu cukup baik. Dan untuk reproduksinya ya, jadi babi kutil Jawa itu memiliki masa gestasi atau istilahnya masa kawin gitu ya, lebih sekitar 4 bulan, yang mana dapat melahirkan 3-9 anak sekali setiap tahunnya selama musim hujan. Jadi beda seperti babi celeng. Babi celeng itu kan bisa kapan saja. Jadi kalau sus verrucosus atau babi kutil Jawa ini biasanya antara musim kawinnya atau musim melahirkannya antara Januari sampai Januari dan Maret. Kemudian waktu pematangan reproduktif untuk spesies ini masih belum dilaporkan ya. Namun pada umumnya jadi dia kalau belum dilaporkan berarti dia mengacu pada genusnya. Jadi kan kalau genusnya dilaporkan sekian berarti ya sekian. Jadi umumnya pematangan seksual minimal pada usia 8 bulan. Dia hampir sama seperti caleng. Jadi dia akan disamakan dengan yang sudah dilaporkan misalnya. Jadi jantan tidak berkembang biak sampai mereka mencapai ukuran penuh. Jadi dia tidak akan berkembang biak atau mencapai tingkat kematangan sempurna itu saat usia 5 tahun. Kemudian kita masuk ke jenis yang terakhir yaitu Sus celebensis, ya, dikenal juga sebagai babi Sulawesi. Di Sulawesi itu juga ada babi lain ya. Jadi yang mungkin itu kan menjadi pertanyaannya nanti di bagian akhir. Jadi ini beda dengan yang nanti ada babi lain di Sulawesi. Jadi bisa nanti Anda cari itu masih golongan babi atau bukan ya. Jadi di Sulawesi itu ada babi Sulawesi yang memang dia adalah Sus celebensis dan ada juga yang mungkin nanti Anda cari sendiri itu bisa masuk kategori babi atau tidak. Jadi ditemukan di bagian timur bawah wilayah oriental. Timur bawah oriental itu maksudnya daerah-daerah Cina ya. Dan bagian barat atas wilayah Australia. Jadi banyak dijumpai di Pulau Sulawesi bagian utara, tengah, dan timur. Kemudian spesies ini sekarang cukup langka di Sulawesi. Cukup langka itu di Sulawesi. Cukup langka di Sulawesi Selatan. Ya. Tapi kalau di utara, tengah, dan timur itu masih cukup banyak. Dan mungkin juga bisa punah di daerah Sulawesi Selatan dan Selayar. Kalau di Sulawesi Selatan itu langka. Kalau di Selayar itu punah. Jadi Selayar itu di daerah yang Sulawesi bagian selatan juga ya. Ini hal ini dikarenakan adanya deforestasi di daerah ini. Di mungkin pembukaan lahan yang besar-besaran sehingga habitat dari Sus celebensis ini menjadi hilang. Di Sulawesi banyak dikenalkan, jadi dia adalah hewan introdus itu di Pulau Halmahera, kemudian Flores, Timur, Lendu, dan Simelu, dan Nias. Di Nias itu sampai ke Pulau Sumatera berarti. Ya, jadi dia hewan-hewan introduksi. Jadi dari Sulawesi kemudian dibawa ke daerah-daerah ini. Jadi habitatnya, jadi babi Sulawesi dilaporkan hidup di bagian habitat, jadi di berbagai habitat di Kepulauan Indonesia, ya, termasuk dia adalah di hutan hujan, kemudian rawa, dataran tinggi padang rumput, dan daerah pertanian. Jadi kebanyakan dia memang hidupnya di daerah yang lebih tinggi biasanya. Jadi dapat ditemukan di ketinggian hingga hutan lembut sekitar 2.300 meter, dan yang mana dia lebih menyukai, tetapi dia lebih menyukai daerah-daerah lembah yang lebih bawah sebenarnya. Tapi dia bisa sampai ke daerah lembut. Karena kan mungkin di Sulawesi itu endemisnya itu kan beda daripada pulau yang lain, dikarenakan Sulawesi itu dari dulu ya, dari sononya memang sudah terpisah dengan lautan dengan pulau-pulau lain. Jadi beda seperti Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu kan dulunya jadi satu. Dengan Pulau Sulawesi itu memang sendiri, sehingga
dia hewannya endemisnya itu mungkin lebih berbeda daripada hewan-hewan yang ditemui di daerah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Untuk morfologinya ya, jadi bulu babi Sulawesi ya, sering berwarna hitam, ya, di bulu babi hitam dengan rambut kuning dan atau putih bercampur. Jadi beberapa spesimen diketahui berwarna kemerahan atau coklat. Ada juga yang berwarna coklat. Biasanya itu yang baik jantan atau betina itu agak berwarna kemerahan gitu ya, atau kecoklatan gitu. Jadi sisi perut berubah menjadi putih krem. Jadi sisi perutnya nanti akan, ini kalau ini dilihat dari atasnya gitu ya. Kemudian ada garis punggung gelap, selalu ada garis punggung yang gelap dan garis kuning yang mengelilingi moncong ya. Jadi ini garis kuning yang mengelilingi moncong. Jadi dia spesifikasinya di sini. Jadi yang membedakan itu di sini. Dia ada garis melingkar gini. Dan ada juga jambulnya. Jadi dia juga punya jambul yang ada di dahi. Jadi khasnya jambulnya ada di dahi. Kemudian anak babi dilahirkan dengan 5 garis coklat. Jadi 5 garis coklat sini. Jadi ini anak babinya. Dan 6 garis horizontal. Jadi 6 garis horizontal. Yang cenderung hilang sekitar 6 bulan. Jadi kalau celeng itu hilangnya 4 bulan, kalau babi Sulawesi ini hilangnya sekitar 6 bulan. Jadi penjantan dewasa itu mengembangkan 3 pasang kutil. Jadi ada 3 pasang kutil. Jadi hampir mirip seperti babi kutil Jawa ya. Jadi pasangan preorbital adalah yang terbesar. Preorbital di sini itu yang paling besar. Tapi tidak mencapai ukuran sepenuhnya ya, sampai babi itu berukuran 8 tahun. Jadi sampai lama ya. Ini preorbitalnya. Preorbitalnya di sini ya. Kemudian kakinya, punggung dari babi kutil itu pendek dan agak cembung ya. Jadi dia punggungnya itu pendek dan agak cembung. Jadi kakinya relatif pendek dan ekornya panjang berumbai. Jadi dia panjang, rambutnya berumbai. Panjang tubuhnya sekitar 80 sampai 130 cm dan tinggi bahunya ya. Jadi kalau dia berdiri gitu sekitar 70 cm. Jadi jantan dewasa lebih besar dari induk betina, di mana rata-rata bahunya sekitar 60 cm untuk jantannya. Jadi babi ini dapat memiliki berat antara 40 hingga 70 kg. Untuk reproduksinya belum ada studi ya mengenai perilaku untuk reproduksinya. Namun biasanya meskipun kurang informasi, sistem perkawinan dari genus biasanya bersifat poligini. Jadi dia kawin dengan banyak betinanya biasanya. Jantannya dilaporkan bersaing untuk mendapatkan akses ke betina dan umumnya tidak dapat secara efektif mengamankan akses ke pasangan sampai mereka mencapai ukuran dewasa penuh. Jadi kalau belum mencapai ukuran dewasa penuh, biasanya dia akan kalah dengan yang sudah mencapai ukuran dewasa penuh. Jadi jantan dewasa mungkin mulai akses produksi ke sekitar 10 betina ya, karena memang poligini gitu dia. Tapi mungkin kalau di sekitarnya poligami ya. Jadi kalau mereka itu karena hewan jadi poligini. Tetapi sekitar biasanya spesifiknya itu 3. Jadi lebih tipikalnya itu 3. Jadi meskipun tidak dilaporkan dalam predator, orang mungkin berspekulasi bahwa kutil yang ditemukan pada jantan, jadi bahwa kutil yang ditemukan pada jantan ini itu sebagai karakteristik seksual sekunder. Jadi misalnya kalau yang kutilnya lebih besar itu akan memainkan peran dalam reproduksi. Hanya ini apa istilahnya diduga saja. Kemudian biasanya kutilnya itu akan lebih menarik bagi wanitanya atau betinanya ini, atau mereka yang mungkin akan berfungsi dalam persaingan antar pria. Jadi kutilnya itu akan memerankan fungsi dalam persaingan antar jantan. Ini bukan pria. Jadi jantan. Jadi untuk itu tadi ya, jadi keempat jenis babi hutan yang ada di Indonesia. Untuk behaviornya ini akan saya rangkum saja jadi satu ya. Akan saya rangkum jadi satu.
yang mana untuk yang berbeda nanti akan saya tambahkan gitu. Jadi untuk behaviornya pada umumnya babi hutan yang ada di Indonesia itu tadi, jadi keempat babi hutan itu sifatnya adalah nokturnal, jadi dia hidup di malam hari, dan atau crepuscular. Jadi crepuscular itu hewan-hewan yang hidup di senja hari atau menjelang fajar, dan makan sebagai crepuscular. Biasanya crepuscular ini dia sebenarnya mungkin nokturnal, tapi mungkin apabila di nokturnal itu ada predator, biasanya predator kan ada juga yang nokturnal. Di predator yang ada di biota hutan itu kan seperti harimau. Harimau itu biasanya bisa dia di siang hari juga bisa berburu, tapi juga kadang di malam hari lebih aktif untuk berburu, sehingga dia menghindari itu, sehingga akhirnya dia hidupnya menjadi hidup di senja ya, jadi maghrib gitu sampai fajar atau subuh. Itu fungsinya untuk menghindari predator. Jadi predator dari hutan itu kan seperti harimau yang jelas ya. Kalau di Sumatera pasti itu adalah harimau Sumatera. Sedangkan kalau yang di Jawa mungkin macan tutul ataupun bisa juga itu anjing ajak. Nah, terkecuali untuk babi Sulawesi. Jadi babi Sulawesi itu hidupnya diurnal atau di siang hari. Jadi perkecualian khusus untuk babi Sulawesi. Untuk bejantannya hidup soliter atau dia menyendiri, ya kebanyakan dia akan hidup menyendiri, kecuali saat dia akan kawin. Dia pasti akan mencari yang betina pastinya. Jadi betinanya hidup berkelompok. Kalau betinanya itu pasti dia akan hidup berkelompok dengan anak-anaknya. Dia akan membentuk kelompok yang dikenal dengan nama Saunders. Ya, Saunders. Kemudian dia juga babi hutan, ini pada umumnya, babi hutan pada umumnya dia suka berkubang di lumpur. Ya, jadi aktivitas berkubang ini biasanya digunakan untuk menghindari dari serangga-serangga yang biasanya hinggap di tubuhnya, ataupun dia juga bisa istilahnya melepaskan ektoparasit yang ada di tubuhnya. Makanya dia akan berkubang. Jadi karakteristik dari kubangan dan aktivitas berkubang pada babi hutan itu bisa menunjukkan kemampuan hewan ini dalam beradaptasi dengan habitatnya. Jadi kalau dia sudah punya kubangan, biasanya adaptasinya sudah bagus berarti. Karena kan memang dia suka berkubang gitu ya. Nah, selain itu mungkin sebagai tambahan untuk behavior, dia juga mengeluarkan suara-suara gitu ya. Kalau Anda mungkin pernah melihat di Nat Geo Wild gitu ya. Nat Geo Wild ya, jadi babi-babi hutan itu biasanya apabila dia akan makan atau berproduksi, dia akan mengeluarkan suara-suara yang khas gitu ya. Dan untuk food habits-nya, dia adalah omnivora dalam pengertian yang sesungguhnya. Omnivora dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi hampir semua apa yang di depannya itu akan dimakan. Di omnivora dalam pengertian yang sesungguhnya, memang benar-benar sesungguhnya ya. Jadi mau apa saja yang ada di depannya, mau sampah, mau apapun, dia akan makan. Sampah plastik, mau apapun, dia akan makan. Selain itu, dia merupakan satu-satunya mamalia pemakan tanah. Ya, jadi sampai tanah pun dimakan. Berarti kan dia omnivora dalam pengertiannya sesungguhnya ya. Jadi satu-satunya mamalia pemakan tanah. Jadi yang lain, mamalia lain, ya hanya babi ini aja yang memakan tanah. Jadi babi bisa memakan tanah itu dikarenakan dia punya otot di sekitar daerah kepalanya. Dia kan nggak punya leher. Jadi dia kan nggak punya leher. Jadi lehernya itu kan jadi satu dengan tubuhnya. Nah, itu sangat kuat. Jadi tulang antara pangkal kepala itu ke tubuhnya itu sangat kuat. Nah, disertai dengan gigi rahang bawahnya yang juga kuat. Nah, sampai-sampai dia batu yang seberat 20 kilo itu mungkin masih bisa terangkat oleh babi. Jadi dia kan sukanya akan menggali-gali tanah gitu ya. Akan menggali-gali tanah gitu, untuk mencari makanannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia kan karena menyebabkan kerusakan
baik kerusakan langsung maupun tidak langsung ya. Jadi kalau tidak langsung dia dikarenakan itu tadi, dikarenakan memakan tanah untuk mencari cacing. Plus itu tanahnya juga dimakan. Kemudian umumnya bagian tanaman yang dimakan oleh babi itu biasanya buah-buah yang jatuh ya. Jadi dia kalau memanjat dia mungkin ya dia bisa memanjat ya. Tapi kebanyakan dia akan lebih ke terestrial nih istilahnya. Di hewan-hewan yang terestrial. Bukan hewan-hewan yang arboreal seperti contohnya macan tutul itu kan arboreal. Meskipun dia untuk mencari makan dia terestrial. Jadi kalau untuk saat makan dia kan arboreal, jadi dia makannya di atas pohon. Jadi yang dimakan itu umumnya buah, akar, daunan, dan umbi-umbian. Jadi yang ada di tanah istilahnya, di permukaan tanah ya. Jadi selain itu dia juga memakan cacing ya, cacing yang ada di tanah, kemudian serangga, kemudian rodentia biasanya, rodentia dan mamalia kecil. Diketahui sebagai malarnya. Di Australia ya, jadi di Australia babi hutan itu menjadi predator bagi anak-anak domba dan rusa muda. Jadi selain dia sebagai OPD, dia juga kalau di Australia dia juga dikenal sebagai livestock pest. Jadi hewan-hewan istilahnya hama-hama, hewan yang bertindak sebagai hama pada peternakan. Jadi kalau di Australia itu kan peternakannya kan luas juga seperti di kita mungkin yang dikandangkan, kalau mereka itu kan luas dan punya peternakan yang luas dan biasanya hewan ternaknya banyak. Jadi hama-hama untuk peternakannya juga pun banyak, seperti contohnya mungkin yang nggak ada di Indonesia itu adalah rubah. Itu adalah hama peternakan. Kemudian untuk keahliannya dia merupakan perenang yang handal, jadi dia dapat berenang, bahkan dia disebut sebagai perenang yang handal. Kemudian kemampuan berlarinya juga cukup bagus ya. Jadi dia dapat berlari sampai 50 km per jam. Nah, jadi cukup kencang juga ya 50 km per jam. Kalau Anda pakai sepeda motor juga boleh dikatakan itu cukup kencang. Makanya hati-hati apabila Anda pergi ke hutan kemudian bertemu dengan celeng. Jadi bisa-bisa Anda diseruduk dengan serudukannya itu juga gak main-main ya. Bahkan ada satu kasus itu serudukan celeng, akibat serudukan celeng itu bisa membunuh manusia ya kadang ya. Bisa melukai bahkan membunuh manusia. Dan dia juga diketahui dapat pandai memanjat ya. Pandai memanjat, bahkan dalam literatur tertentu itu dia dapat memanjat hingga dinding yang tingginya 2 meter. Jadi kalau mungkin kalau Anda ingin melihat kemampuan memanjat dari babi hutan khususnya, jadi Anda bisa search mungkin di YouTube itu babi hutan yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong itu punya masalah dengan babi hutan yang ada di sana. Di babi hutannya itu kadang masuk hingga ke mall, hingga ke atap-atap mall itu. Nah, dia bisa manjat sampai situ ya. Kemudian dia memiliki kemampuan indera penciuman yang sangat tajam, ya. Jadi dia bisa tahu adanya cacing-cacing yang ada di tanah. Jadi kan cacing itu merupakan makanan utama bagi babi ya, hutan khususnya. Nah, dia tahu dia karena memang punya kemampuan indera penciuman yang sangat tajam. Nah, ini salah satu contohnya, istilahnya hanya saja ini klaim dari negara tetangga ya. Jadi babi hutan Indonesia itu menginvasi Malaysia melalui Selat Malaka. Anda tahu panjang dari Selat Malaka? Panjangnya adalah 65 km. Nah, makanya saya kasih tajuk di sini fakta atau balu belaka gitu loh. Nah, itu kan klaim dari mereka ya. Kalau menurut saya sih masa sih mungkin sih babi hutan itu bisa berenang sampai 65 km. Emangnya dia gak butuh makan apa? Gitu. 65 km itu panjang loh ya. Nah, itu kan hanya klaim dari mereka ya. Jadi bisa dilihat ini babi hutan Indonesia menginvasi Malaysia. Itu kan klaim dari mereka. Dari mana? Dengan menyeberangi Selat Malaka. Ya. Jadi babi Indonesia invasi Malaysia melalui Selat Malaka. Nah, benar apa enggak? Itu kan masih belum ada penjelasannya. Memang
faktanya kan masih belum tahu, kan ini hanya klaim dari mereka. Kalau menurut saya sih nggak mungkin ya kalau babi itu bisa berenang sampai 65 km. Kalau buaya mungkin saja. Meskipun dia berenang yang handal, tapi kalau sampai 65 km ya mungkin sebelum setengahnya sekitar 10 kilo atau 25 kilo gitu sudah sampai duluan ya. Yang selanjutnya untuk status konservasinya, jadi seluruh babi hutan yang ada di Indonesia itu masih belum masuk ya dalam perlindungan yang ada di Indonesia. Jadi semuanya tidak dilindungi di undang-undang ataupun di PP. Jadi kalau PP-nya itu mungkin PP nomor berapa saya agak lupa. Jadi mungkin nanti Anda bisa cari di literatur ya, undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai hewan-hewan atau satwa yang dilindungi di Indonesia. Dengan untuk IUCN-nya, IUCN list-nya, khusus profile itu list concern, jadi dia tidak diperhatikan dikarenakan memang populasinya sangat banyak sekali. Kemudian kalau sus barbatus ini masih vulnerable, ya, jadi mungkin dia masih dalam status pengawasan istilahnya, vulnerable. Karena untuk sus verrucosus itu sudah in danger, jadi dalam status bahaya. Karena kan dia mungkin endemik, dan itu tadi ya, kalau di Jawa itu kan pembukaan lahannya untuk lahan-lahan pemukiman dan pertanian itu kan sangat masif ya. Jadi kan dianya sus verrucosus ini adanya di Jawa, Madura, dan Bawean. Kalau mungkin di Bawean itu mungkin masih banyak. Makanya statusnya adalah in danger. Dengan untuk sus celebensis itu masih near treated atau belum istilahnya belum, masih mendekati lah istilahnya, masih mendekati terancam gitu ya. Mendekati terancam, hanya mendekati terancam. Masih di atasnya list concern. Kemudian ada juga babi ya, disebut sebagai babi, tapi aslinya dia bukan babi ya, jadi serupa tapi bukan babi. Jadi hewan di bawah ini menyandang nama babi, tetapi mereka aslinya dia bukan babi, bahkan bukan famili dari babi. Nah, jadi ini namanya adalah babi batang atau namanya adalah bulusan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu hog badger. Hog itu kan babi, badger itu musang atau istilahnya ya musang atau luwak gitu ya. Nah, jadi dia merupakan hewan karnivora ya, jadi beda dengan babi. Jadi kelihatannya kalau di sini dia seperti babi kan memang ya. Jadi kalau dilihat sekilas itu kan moncongnya memang seperti babi, tapi kalau sudah dilihat untuk kakinya dia punya cakar seperti ini. Jadi jelas dia bukan famili dari babi nggak punya cakar-cakar seperti ini. Dia hewan-hewan berkuku tumpul ya istilahnya berkuku seperti kambing atau sapi ya, karena kan memang dia tidak ungulata maksudnya. Kalau ini karnivor. Jadi mereka merupakan hewan karnivor yang dilindungi. Jadi statusnya di Indonesia itu dilindungi. Dan hewan ini endemik di wilayah Pulau Sumatera. Jadi ini namanya babi batang. Kemudian ini ya. Kalau ini bagaimana? Jadi ini akan menjadi pertanyaan untuk tugas saudara untuk pertemuan kali ini ya. Jadi mohon nanti diperhatikan pertanyaannya dengan seksama ya. Jadi tajuknya masih famili babi. Nanti Anda bisa cari di literatur atau internet, ini masih banyak ya. Jadi hewan apakah ini? Jadi boleh dibilang hewan apakah ini? Jadi dulunya mereka merupakan hewan endemis yang ada di Sulawesi. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di Sulawesi itu ada babi Sulawesi yang merupakan genusnya adalah sus, dan apakah ini termasuk babi atau yang lain? Jadi seperti itu. Kalau bentuknya kan dia terlihat seperti babi. Jadi pertanyaannya nanti Anda jelaskan nama hewannya, kemudian taksonominya. Taksonomi itu klasifikasi ilmiahnya ya. Jadi seperti yang dijelaskan di depan tadi ya. Dia masuk apa genusnya apa ya, seperti itu. Kemudian apakah mereka itu termasuk OPT? Kemudian apabila iya, jadi apabila dia termasuk OPT, komoditas apa kira-kira yang diserang oleh hewan tersebut? Kemudian bagaimana bentuk kerusakannya? Kemudian yang ketiga, apakah dia dapat dikategorikan sebagai hama? Kalau hama apa gitu ya? Ya hama OPT kan, kalau OPT
berarti dia jelas dia sebagai hama. Oke. Nah, kalau bukan OPT, apakah dia hama yang lain? Nah, seperti itu ya. Kemudian jelaskan perbedaan morfologinya dengan babi hutan. Jadi Anda jelaskan morfologinya, kemudian fisiologinya juga ya, kalau bisa dia istilahnya behaviornya apakah sama atau berbeda. Gitu ya. Jadi perbedaannya ini meliputi morfologi, kemudian Anda juga sebutkan selengkap-lengkapnya lah perbedaannya dengan babi hutan, nggak hanya morfologinya saja. Kemudian bagaimana status pelindungannya di Indonesia, khusus di Indonesia ya, dia masuk hewan yang dilindungi atau bukan. Kemudian yang ini, jadi apakah hewan ini merupakan OPT atau bukan ya. Jadi yang di sini ini sebutan ini adalah ini ya. Jadi bagaimana pendapat saudara dengan hewan ini? Jadi apakah ini hewan ini maksudnya adalah hama atau OPT ya? Jadi mereka merupakan hewan yang keberadaannya cukup lumrah kita temui ya. Jadi cukup lumrah untuk kita temui. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan nama hewan beserta nanti taksonominya lengkap gitu ya. Kemudian apakah berpotensi menjadi OPT? Nah, kemudian apabila ya, kira-kira komoditas apa yang mungkin untuk diserang? Kemudian dalam kondisi bagaimanakah hewan tersebut dapat dikategorikan sebagai hama? Jadi kondisinya itu maksudnya bagaimana ya? Jadi dalam kondisi yang bagaimana? Kalau kondisi yang seperti ini berarti dia nggak jadi hama. Kalau yang kondisi seperti ini dia berarti bisa menjadi hama atau berpotensi dia akan menjadi OPT ya. Jadi kondisinya pasti akan khusus ya. Karena kan dia ya tahu sendiri lah hewan-hewan ini kan Anda tahu sendiri. Kalau dalam kondisi yang khusus bagaimana dia dapat dikategorikan sebagai hama. Kemudian bagaimanakah kira-kira bentuk gangguannya? Bentuk-bentuk gangguannya bagaimana? Jadi kalau seperti ya nanti Anda kira-kira sendiri ya bagaimana gangguannya gitu ya. Kemudian jelaskan perbedaan morfologinya dengan babi hutan. Jelaskan perbedaan morfologinya. Di morfologi kemudian jadi ini sama ya, ini tidak terbatas pada morfologi saja nantinya. Bila ada perbedaan lain, mungkin perbedaan di habitat atau tingkah lakunya atau perilakunya, ya, perilaku itu kan behaviornya atau food habit itu juga mungkin bisa jadi itu berbeda, itu Anda jelaskan saja, dijelaskan sejelasnya. Ya. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.